Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Sahabat filah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selama bulan Ramadan ini kita akan melakukan khataman kitab fikih sunnah yang ditulis oleh Syekh Said Sabiq, dan kita khusus membahas tentang bab toharoh, bab bersuci. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga bisa menyelesaikan bab toharoh ini sampai bulan Ramadan. Tetapi manakala misalnya bulan Ramadannya masih belum selesai tetapi pembahasan sudah selesai, maka insya Allah akan dilanjutkan kepada pembahasan bab yang selanjutnya. Tapi wafilah rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bersama-sama ya apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Said Sabiq di dalam kitab beliau Fiqh Sunnah. Yang punya kitab monggo dibuka ya di bab pertama, yaitu at-thaharah, bab yang menerangkan tentang toharoh atau bersuci. Menurut beliau, wahiyya imma haqiqiyah ka taharati bil ma'i au hukmiyah ka taharati bi turabi fit tayammumi. Menurut beliau, toharoh itu di dalam ilmu fikih itu dibagi menjadi dua, yaitu toharoh hakikiyah dan toharoh hukmiyah. Adapun toharoh hakikiyah yaitu bersuci dengan menggunakan air. Jadi hakikat daripada bersuci itu adalah menggunakan air. Wa hukmiyah, dan toharoh hukmiyah ka toharati bi turabi fit tayammum, seperti bersuci dengan menggunakan debu pada tayamum. Ya, jadi ada toharoh hakikiyah dan ada toharoh hukmiyah. Kemudian sahabat firman Allah Subhanahu wa taala, di sini Syekh Said Sabiq karena memang toharoh secara hakikiyah itu adalah dengan air, maka memulai pembahasan ini dengan air ya, al-miyahu aqsamuha, air dan pembagiannya, karena ini merupakan toharoh hakiki. Jadi hakikat daripada bersuci secara badan, secara fisik itu adalah dengan air. Karena dalam Islam itu yang dibahas tentang toharoh itu sebenarnya ada dua, toharotul badan wa toharotul ruhiyah. Toharoh badan fisik kita yang dibahas oleh fikih, dan toharotul ruhiyah ya, mensucikan ruhiyah kita. Nah ini biasanya ada pembahasan khusus di dalam tazkiyatun nafs. Jadi yang membahas tentang kebersihan hati itu adalah tazkiyatun nafs. Adapun ya pembahasan terkait dengan toharotul badaniyah yaitu masuk kepada ranah pembahasan fikih, karena memang fikih itu adalah pembahasan yang jelas ya, yang jelas, yang terlihat, sehingga kemudian mudah untuk bisa dihukumi. Baik, sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu air dan pembagiannya. Al-qismul awal minal miyah, pembagian pertama dari air, al-ma'ul mutlaq. Yang pertama adalah ma'ul mutlaq ya, air mutlak. Maksudnya apa air mutlak itu? Adalah air yang asli, air yang belum tercampur dengan benda apapun, air yang masih asli warnanya, baunya, rasanya, tidak tercampur dengan sesuatu apapun, baik air yang turun dari langit maupun air yang ada di bumi. Ini adalah air mutlak. Bagaimana hukumnya secara toharoh, secara kesucian? Maka diterangkan oleh Syekh Said Sabiq di sini, wa hukmuhu annahu tahurun. Hukumnya itu adalah suci. Air itu suci. Ai maksudnya annahu tahirun fi nafsi mutahhirun li ghairi. Artinya dirinya itu suci, maksudnya airnya itu sendiri suci, zatnya itu suci. Wa mutahhirun li ghairi, dan bisa mensucikan yang lainnya.
Artinya air mutlak itu adalah air yang zatnya sendiri suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Karena dapat mensucikan yang lainnya. Dapat dipakai untuk mandi, wudhu, dan untuk menghilangkan najis. Wa yadariju tahtahu minal anwa'i ma ya'ti. Dan akan disebutkan macam-macam air mutlak yang ada di bawah ini. Yang pertama adalah ma'ul maqari wal thalji wal baradi, yaitu air hujan, air salju, air embun. Nah, kalau kita lihat dari sini berarti 3 air ini adalah ma'us sama, yaitu air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Ini bagian dari air langit, ya, air yang turun dari langit. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala dan Dia menurunkan atas kalian air yang dari langit liyutahhirakum bihi, ya, untuk mensucikan kalian dengannya, dengan air itu. Jadi kalau kita lihat ini Syekh Sabiq, ya, membawakan dalil menerangkan kepada kita bahwasanya air yang turun dari langit itu memang diturunkan oleh Allah tujuannya untuk dipakai bersuci. Makanya air ini bisa mensucikan kepada yang lainnya. Ya, air apapun yang turun dari langit, apakah itu air hujan, air embun, air salju, itu bisa dipakai untuk bersuci. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke-11. Adapun firman Allah yang lainnya di dalam surat Al-Furqan ayat ke-48, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan air dari langit tahuran yang suci. Nah, jadi kalau dilihat dari surat Al-Furqan ini menerangkan terkait dengan zatnya air itu sendiri. Nah, zatnya air itu sendiri dihukumi suci oleh Allah SWT, diterangkan airnya suci. Terus kemudian liyutahhirakum bihi, dan itu bisa untuk mensucikan kamu dengannya. Artinya air ini memang suci dan mensucikan. Ya, air suci dan mensucikan ini, yaitu air yang turun dari langit, apakah itu air hujan, air salju maupun air embun. Wali hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini dari ada sebuah hadis dari Abu Hurairah dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah bertakbir, ya beliau ketika bertakbir fi sholati, di dalam salat, sakata unaihatan qoblal qiraah, kemudian beliau diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Fakultu, maka Abu Hurairah aku bertanya, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ara'aitu sakauta baina takbir wal qiraah mataqul. Ya Rasulullah, aku melihat kamu itu diam di antara takbir dan membaca Al-Fatihah. Apa yang kamu baca? Antara takbir, setelah takbir Allahu Akbar, beliau diam. Kemudian baru membaca surat Al-Fatihah. Nah, Abu Hurairah itu jeli sekali, sehingga hal itu dipertanyakan. Apa yang Anda baca, wahai Rasulullah? Nah, nanti apa yang dibaca Rasulullah inilah yang kita sebut sekarang ini dengan yang namanya doa iftitah atau istiftah itu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Rasulullah menjawab, aku mengucapkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bis-salji wal ma'i wal barad. Yang artinya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku, kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dengan barat. Allahumma naqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, ya Allah, bersihkanlah dosa-dosa saya sebagaimana engkau membersihkan kain yang putih, baju yang putih dari kotoran. Allahumma silni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad, ya Allah, cucilah dosa-dosa saya dengan salju, air, dan
embun. Nah, dari 3 kalimat terakhir inilah kemudian Syekh Said Sabiq mengatakan bahwasanya 3 air yang diturunkan dari langit itu dihukumi sebagai air yang bersih dan yang suci dan mensucikan. Buktinya Rasulullah membaca doa seperti ini. Allahumma silni, ya Allah bersihkanlah, atau ya bersihkanlah, cucilah ya dosa-dosa saya, cucilah dosa-dosa saya dengan salju, air, dan embun. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu al-jamaah, diriwayatkan oleh al-jamaah ila Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi. Siapa Imam Jamaah itu? Yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa'i. Baik, kemudian yang termasuk ma'ul mutlak yang kedua adalah ma'ul bahri, yaitu air laut. Ya, air laut. Nah, ini kalau tadi air yang datang dari langit, nah ini sekarang air yang ada di tanah ya, di bumi ya. Air laut, bagaimana hukum air laut ya? Air laut ini termasuk ma'ul mutlak ya, termasuk air mutlak yang hukumnya suci dan mensucikan. Nah, beliau menguatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khamsah, Imam 5, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam Malik, dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang tadi bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahar, ya Rasulullah, sesungguhnya kami sedang berlayar, wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami membawa sedikit air, maksudnya di sini adalah air tawar ya. Fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami pakai wudu air yang sedikit tadi yang kami bawa tadi itu atishna, maka kami akan kehausan. Afana tawadda'u bima'il bahri, apakah kami boleh berwudu dengan menggunakan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, laut itu suci airnya, halal bangkainya. Ya. Nah, jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah jawaban cerdas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Rasulullah tidak menjawab, ya boleh. Kalau Rasulullah menjawab seperti itu, niscaya akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Misalnya, ya Rasulullah, kalau dipakai mandi boleh nggak? Kalau dipakai mandi junub boleh nggak? Misalnya ya. Atau kalau dipakai untuk mandi biasa saja boleh nggak? Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab dengan demikian. Rasulullah menjawab dengan cerdas. Makanya Rasulullah itu memang diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan jawami'ul kalim, yaitu kata-katanya singkat, kata-katanya sedikit, tapi maknanya luas sekali. Kata-katanya padat, sedikit, singkat, tapi maknanya luas sekali. Ketika Rasulullah mengatakan huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, laut itu suci airnya dan halal bangkainya, maka orang sudah tidak perlu pertanyaan lagi. Ya, kalau airnya suci itu berarti bisa dipakai untuk bersuci, bisa dipakai untuk mandi, bisa dipakai untuk wudhu, bisa dipakai untuk menghilangkan najis, dan halal bangkainya. Maka apapun, kalau misalnya kita beli ikan kok tidak sempat dibunuh misalnya, tidak sembelih, mati begitu saja, maka itu tetap halal karena bangkainya yang ada di laut itu halal, binatang yang ada di laut itu halal. Nah, di sini juga memberikan pelajaran jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dalam sebuah perjalanan, kita punya air yang limit, air yang cuma sedikit saja, maka mana yang harus didahulukan? Memenuhi hajat kita atau dipakai untuk bersuci? Maka kita lihat di sini bahwasanya yang lebih didahulukan itu adalah memenuhi hajat kita. Jadi kalau kita punya air misalnya 1 gelas aja, kalau dipakai berwudu ini cukup. Tapi kalau dipakai berwudu maka habis. Saya kemudian nggak tahu di sana ada air lagi atau tidak. Maka yang lebih didahulukan adalah memenuhi hajatnya dulu. Ya, disimpan dulu untuk keperluan tubuhnya ya. Kalau misalnya pas haus ya dia bisa minum dengan air itu. Adapun ketika dia harus bersuci, maka dia bisa menggunakan turab, bisa menggunakan tanah ataupun debu untuk bersuci. Toh bersuci dengan menggunakan debu itu boleh secara hukmiyah tadi itu. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti ma'ul bahr ini bisa dikiaskan kepada air danau ya misalnya ya.
danau misalnya. Tidak hanya laut tapi danau juga termasuk air yang suci dan mensucikan. Kemudian yang ketiga yaitu ma'u zamzam, air zam-zam. Lima ruya min hadithi Ali radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bisajrin min ma'i zamzam fashariba minhu wa tawaddu'a, rawahu Ahmad. Ya, diriwayatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di dalam riwayat yang lain ini disebutkan sebagai anaknya. Sebenarnya meriwayatkan itu adalah anaknya, yaitu Abdullah, dari sahabat Ali radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta untuk diambilkan satu ember air zam-zam. Fasyariba, maka beliau meminumnya, wa tawadda, dan beliau kemudian berwudu. Nah, di sini juga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini sangat cerdas. Begitu beliau diberikan air zam-zam itu, langsung beliau minum dan beliau wudu, sehingga orang bisa mengambil kesimpulan bahwasanya air zam-zam itu halal, boleh dipakai, boleh diminum, boleh dipakai untuk masak, boleh dipakai untuk apapun, ya kan? Boleh dipakai untuk membersihkan najis, boleh dipakai untuk berwudu, mandi, dan lain sebagainya. Ya, maka ini adalah petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Dan kemudian air zam-zam ini kan dari sumber, ya, maka ini bisa dikiaskan kepada air-air sumber yang lainnya. Misalnya air sumur. Bagaimana hukum air sumur? Apakah dia suci? Ya, dia suci dan mensucikan. Bagaimana dengan air sungai? Ya, dia suci dan mensucikan. Bagaimana dengan air sumber yang lainnya? Ya, dia tetap suci dan mensucikan. Atau air tanah misalnya, ya tetap dia suci dan mensucikan karena dikiaskan kepada air zam-zam ini. Kemudian sahabat firman Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang keempat adalah al-ma'u al-mutaghayyiru bitulil mukthi, yaitu air yang berubah karena lamanya diam, tidak bergerak dia. Jadi air yang diam, yang lama tidak bergerak, kemudian berubah warnanya. Au bisa babi maqarhi, atau disebabkan karena tempat penampungannya yang menyebabkan air itu berubah warnanya. Au bi mukhalatati ma la yanfakum anhu ghaliban, atau dia bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa berpisah, yang sulit sekali untuk berpisah. Ya, dia bercampur dengan sesuatu yang memang sulit sekali berpisah sehingga warnanya berubah. Ya, bagaimana dengan hukum yang seperti ini? Ada air di kolam misalnya, di empang, lama sekali nggak bergerak kan, itu air diam. Kemudian warnanya berubah, yang tadinya bening kemudian agak kekuning-kuningan misalnya. Ya, apakah air ini termasuk suci dan mensucikan? Kemudian karena mungkin sebab tempat penampungannya yang penuh dengan lumut sehingga airnya berubah warnanya menjadi hijau, atau karena banyak sekali daun-daun dari pohon misalnya juga bisa berubah warnanya, atau dia bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa berpisah dengannya. Ya, tidak bisa berpisah dengannya. Apakah ini juga termasuk air yang mutlak? Kalau di sini disebutkan oleh Syekh Said Sabit katukhluf wa waraqi syajar, ya, seperti terkena lumut atau daun-daun, ya. Maka disebutkan di sini fa inna ismal ma al mutlaq yatanawwalu bi ittifaqil ulama. Maka nama wal aslu fi hadzal bab anna kullama yasduq alaihi ismul ma mutlaqan an takyid yasihu at-tatahhuru bihi. Ya, jadi intinya adalah air yang demikian itu masih dihukumi sebagai ma'ul mutlak. Jadi air itu masih disebut air mutlak, tidak berubah namanya, walaupun dia bercampur dengan sesuatu yang dapat merubah warnanya. Kalau dia air kolam ya tetap dinamakan air kolam. Ya, air sungai misalnya, karena hujan kemudian kena lumpur yang ada di bawahnya sehingga airnya bercampur dengan lumpur, warnanya jadi coklat, maka apakah itu tidak boleh dipakai untuk bersuci? Tetap boleh, ya, karena itu masih termasuk air mutlak namanya. Ya, jadi tetap bisa dipakai untuk bersuci. Termasuklah dengan air PDAM kita yang dicampur dengan yang dicampur dengan kaporit. Ya, air yang dari PDAM kita itu kan tidak langsung dari sumber. Tidak dari sumber dikasih selang langsung masuk ke dalam rumah kita, enggak. Tetapi dia ditampung, kemudian dikasih kaporit atau dikasih obat apa gitu ya, sehingga kemudian suci, sterilisasi, ya, bakteri-bakterinya hilang,
ya kemudian baru dialirkan ke kita, ya. Atau kalau misalnya daerah-daerah Kalimantan seperti Pontianak, Kuburaya dan lain sebagainya, itu kan airnya dari Kapuas, warnanya coklat, kemudian mungkin diputihkan, dikasih obat-obatan sehingga kemudian masuk ke dalam rumah-rumah kita. Nah, itu adalah sudah berubah warnanya, bercampur dengan sesuatu benda yang memang sulit untuk ditinggalkan. Maka air PDAM itu tetap hukumnya sebagai air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Jadi ini dulu ya sahabat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lanjutkan kepada pembahasan yang kedua, yaitu terkait dengan al-ma'ul musta'mal, yaitu air yang musta'mal. Ya, ini bagian yang pertama dulu, kita membahas tentang air mutlak, yaitu air yang masih air yang suci dan mensucikan. Ada air yang turun dari langit ataupun air yang ada di bumi ini ya. Yang turun dari langit ya berarti air hujan, air salju, air embun, itu termasuk air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Kemudian air danau, air laut itu juga suci dan mensucikan. Air zam-zam, air sumber, air sumur, air sungai, nah itu juga air yang mensucikan. Termasuk air yang lama di penampungan yang berubah warnanya disebabkan karena dia diam, tidak bergerak, ataupun karena penampungannya ya yang penuh dengan lumut sehingga kemudian berubah, atau air itu berubah disebabkan karena bercampurnya dengan sesuatu yang memang sulit untuk dipisahkan, maka air itu termasuk air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Insya Allah kita lanjutkan kepada pembahasan yang selanjutnya terkait dengan ma'ul musta'mal, yaitu air yang musta'mal. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.